Teman-teman udah jam 10 nih. Oh iya, ini kan hari Minggu, waktunya untuk beribadah ya. Nah, halo adik-adik. Halo. Hari ini hari Minggu, sudah pukul 10 tepat, berarti waktunya kita untuk beribadah sekolah minggu. Teman-teman, yuk kita memuji nama Tuhan. Oke. Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yo, adik-adik yang di rumah tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai, menjaga, melindungi kami sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu. Urapi kami semua, berikan sukacita kepada kami. Kami mulai memuji dan memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman? Sudah siap memuji Tuhan? Siap Siap dong. Oke, kita akan memuji Tuhan ya. Ayo adik-adik yang di rumah juga memuji nama Tuhan. Kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu
nggak enak ya kalau kita memuji Tuhan sambil duduk. Iya Kak Yuni. Iya. Kurang bebas ya. Iya. Kalau gitu kita memuji Tuhan sambil berdiri. Yuk teman-teman kita berdiri. Adik-adik di rumah harus berdiri juga. Kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Yang tahu pujiannya pujikan dengan suara yang keras. Kalau tahu gerakannya pakai gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Sejak kapan Kak Diana dipanggil Tuhan Yesus? Dari dalam kandungan kalau nggak salah Kak Yuni. Firman Tuhan bilang gitu ya. Iya. Kalau Kak Yesa sejak kapan? Sejak kecil dong Kak Yuni. Oh, kalau Kak Karin Sejak kecil dong. berarti kita sama-sama semua ya. Dari sejak masa kecil Tuhan sudah memanggil kita, mengasihi kita. Yuk, Betul, betul. teman-teman yang di rumah, kita lanjutkan pujian kita ya. Mungkin teman-teman juga mikir lagu yang mana ya lagunya ya? Sudah lama sekali tidak dinyanyikan. Nah, kita nyanyikan lagi ya. Masa kecil, masa yang senang. Sebab Tuhan
oh Tuhan aku mencintai. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku. Sekali lagi, masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku mencintaimu. Gimana adik-adik? Ingat gak lagu ini? Gampang sekali kan lagunya. Nah, mungkin lagu lama adik-adik gak pernah dengar, tapi lagunya enak kan? Nah, gimana kalau kita ulang lagi? Setuju gak teman-teman? Setuju. Harus lebih semangat ya. Oke. Oke, kita ulang lagi lagu ini. Masa kecil, masa yang senang. Ayo yang di rumah tetap berdiri, tetap semangat memuji Tuhan. Ayo, wajah senangnya bagaimana? Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku mencintaimu. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku mencintaimu. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku mencintaimu. Sekali lagi dari atas. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku, oh Tuhan aku mencintaimu. Oke, gimana? Masih semangat ya memuji Masih Tuhan? dong. Nah, sekarang adik-adik kita akan lanjutkan lagi pujian kita. Sekarang kita pujikan duduk senang, berjalan senang. Wah, kalau duduk berarti pakai kursi. Yo teman-teman, siapkan kursinya di rumah. Ayo teman-teman, sudah siap kursinya? Sudah. Oke, kita menyanyi duduk senang. Nanti dengarkan aba-abanya ya. Jangan sampai enggak konsentrasi terus gak fokus jadi ketinggalan. Nah, dengarkan aba-abanya ya nanti ya. Diganti-ganti apa ya? Penasaran kan? Yuk kita nyanyikan duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, duduk senang,
Ayo adik-adik di rumah, ada yang salah enggak tadi? Kira-kira ada yang salah enggak ya? Enggak apa-apa ya, enggak usah malu, enggak usah takut. Kita memuji nama Tuhan harus tetap semangat ya. Nah, kita mau lanjutkan lagi pujian kita. Kita pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. bebas dari apa sih? Dari apa? Belenggu dosa. Oh iya, pinter ya Kak Yesa. Iya benar Kak Yesa. Oke. Kita duduk dulu aja ya. Iya, yuk kita duduk sama-sama lagi yuk. Ngomong-ngomong, di sini ada makanan. Aku jadi ingat deh, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus makan-makan sama murid-muridnya. Oh, iya ya. Sebentar lagi kan Paskah ya? Iya, bentar lagi Paskah. Iya, itu sebelum Paskah, Tuhan Yesus itu pernah makan-makan sama murid-muridnya. Di mana ya ayatnya? Oh iya, aku juga inget loh cerita itu, cuman aku lupa ayatnya. Gimana kalau kita cari di Alkitab? Iya. Adik-adik di rumah sudah siap Alkitab belum? Nah ini Kak Yuni, Kak Kari sama Kak Isa juga belum siap Alkitab.
Ayo sekarang cepet-cepet diambil Alkitabnya ya. Yuk, ambil Tunggu Alkitab ya. dulu, yuk. Yuk. Ayo. Di mana ya ceritanya Yesus makan-makan sama murid-muridnya? Ini cepet-cepetan nyari ya? Iya dong. Oke. Di mana ya? Berarti kan sebelum Yesus disalib ya? Sebelum Yesus disalib kan ceritanya cuma di Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. Di mana ya? Saya dapat duluan. Kak Yuni sudah dapat belum? Belum. Kak Karin, Kak Yesa sudah dapat belum? Belum nih. Kita buka yang di Lukas 22 ayat ke-7 sampai 23. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah bergembira memuji-muji nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Engkau urapi kami. Beri kami telinga seorang murid supaya kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Ayo kita baca di Lukas 22 ayat ke-7 sampai ke-23. Kita gantian aja ya, mulai dari Kak Karin satu ayat. Oke? Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ayat ke-8, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Ayat 10, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah dan yang dimasukinya. Ayat 11, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Ayat 12, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat ke-13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasulnya. Ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, sampai situ dulu kita bacanya. Adik-adik, pernah dengar cerita ini enggak ya? Ya, sebelum Tuhan Yesus disalib, itu Tuhan Yesus makan sama murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Loh, tapi kan Paskah itu bukannya merayakan kematian dan kebangkitan Yesus ya. Tapi kalau Tuhan Yesus belum disalib, apa yang dirayakan? Apa Kak Yuni?
Paskah sebelum Tuhan Yesus disalib? Apa ya? Kak Karin atau Kak Yesa ada yang tahu? Apa ya? Lupa aku, Kak Diana. Kak Yesa? Lupa juga. Wah, adik-adik di rumah ingat nggak ya? Iya, wah adik-adik di rumah lebih ingat ya Kak Yuni sama Kak Karin sama Kak Yesa lupa. Jadi Paskah sebelum Tuhan Yesus disalib itu merayakan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, adik-adik ingat kan kalau bangsa Israel itu pernah tinggal di Mesir dan lalu di Mesir bangsa Israel nggak bisa menyembah Tuhan, yang sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulah untuk bangsa Mesir, sampai anak sulung Mesir mati, baru bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, dari kejadian itu sampai kejadian Tuhan Yesus, itu selalu diperingati setiap tahun sebagai Paskah. Nah, setiap akan Paskah, bangsa Israel selalu makan roti, dan rotinya bukan roti yang seperti sekarang ya. Kalau roti sekarang kan enak empuk, rotinya itu roti tidak beragi. Jadi rotinya itu keras kayak kerupuk gitu. Keras terus dan minum anggur. Nah, kalau di sini ini kelihatannya kita disiapkan minuman anggur juga kayaknya. Warnanya ungu. Nah, waktu Tuhan Yesus itu juga gitu. Makanya roti tidak beragi, minumnya anggur. Nah, Tuhan Yesus kan berkeliling-keliling ya, terus mau merayakan Paskahnya di mana? Nah, kalau kita baca tadi, Tuhan Yesus menyuruh Bapak Petrus sama Bapak Yohanes untuk mempersiapkan Paskah. Bapak Petrus sama Bapak Yohanes mau enggak ya disuruh Tuhan Yesus? Mau enggak tadi? Siapa tadi yang baca ya? Kak Yuni atau Kak Karin ya? Mau enggak tadi Kak Yuni? Bapak Petrus sama Bapak Yohanes? Mau, mereka kan taat sama Yesus. Iya, adik-adik kalau disuruh mama papanya mau enggak? Oh iya, pinter anak-anak yang taat, hebat. Nah, Bapak Petrus sama Bapak Yohanes disuruh sama Tuhan Yesus untuk mempersiapkan Paskah. Mau dong, tapi Bapak Petrus sama Bapak Yohanes enggak tahu mau dipersiapkan di mana, tempatnya di mana. Bingung kan? Bapak Petrus sama Bapak Yohanes tanya, Tuhan, terus kita harus mempersiapkannya di mana? Tempatnya di mana gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu harus ke kota. Nanti kalau ada orang, ada bapak-bapak bawa apa ya? Bawa kendi berisi air. Nah, kalau kamu lihat bapak-bapak bawa kendi berisi air, kamu ikuti sampai ke rumahnya. Nanti kalau sudah sampai di rumahnya kamu tanya, di mana guruku bisa merayakan Paskah? Ya, tanya sama bapak itu. Terus Bapak Petrus, Bapak Yohanes, oke Yesus, oke guru, kita berangkat. Mereka berdua berangkat ke kota. Lihat, wah itu ada bapak-bapak bawa kendi, ayo diikuti. Nah, mereka ikut bapak-bapak bawa kendi itu, dan benar ternyata di tempat itu sudah disediakan tempat yang luas untuk Tuhan Yesus sama murid-muridnya merayakan Paskah. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kalau sekarang mungkin mama papa nyuruh gitu sudah telepon dulu ya. Ini aku pesan tempat gitu. Nah, kalau zaman Tuhan Yesus enggak. Tapi kok Tuhan Yesus tahu ya? Nah, Tuhan Yesus itu maha tahu. Semua yang terjadi di dunia ini Tuhan tahu. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, Tuhan itu tahu. Ya, jadi Tuhan tahu nanti bakal ada bapak-bapak bawa kendi, nanti di mana akan disiapkan untuk mereka melayani Paskah gitu. Cuman perlu Bapak Petrus sama Bapak Yohanes taat. Ya. Terus setelah disiapkan perjamuan Paskahnya, Tuhan Yesus duduk di meja sama murid-muridnya. Nah, adik-adik, siapa yang ingat nama 12 murid Yesus? Ayo, siapa yang ingat nama 12 murid Yesus? Kak Yesa ingat? Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Siapa Kak Yesa? Ada Petrus, Yohanes. Stop, Kak Karin. Thomas, terus Yudas, Terus Kak Yuni. Yakobus,
Petrus tadi sudah ya? Sudah, ayo. Aduh, Masih nggak ada hafal 12 urutnya, loh. nggak hafal Nggak urut, nggak urutannya. apa-apa. Siapa aja yang diingat. Nah, biasanya kan kalau PR dikasih di akhir ya. Ini buat yang kelas Gideon, Daniel, dan Yusak. Tugasnya adalah mencari nama 12 murid Yesus dan ayatnya di mana. Jadi kalau cuma diingat-ingat aja bisa, tapi kan nggak ada dasar ayatnya ya. Dicari ayatnya di mana, nama 12 murid Yesus dihafalkan di video lalu dikirim ke gurunya. Oke? Sekarang ceritanya kita lanjutkan. Waktu datang saatnya merayakan Paskah, Tuhan Yesus duduk sama ke-12 muridnya, terus ada roti, ada anggur. Nah, Tuhan Yesus mengucap syukur dulu. Tuhan Yesus diambil rotinya, terus Tuhan mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu kalau kita sekarang itu berdoa. Adik-adik, siapa yang mau makan berdoa? Ayo, siapa yang setiap kali mau makan selalu berdoa? Kak Yuni berdoa enggak kalau mau makan? Berdoa dong. Kak Karin? Berdoa dong. Kak Yusa? Berdoa lah. Nah, pasti ada adik di rumah juga kalau mau makan berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa, mengucap syukur atas berkat makanan yang ada. Terus sama Tuhan dipecahkan. Dan Tuhan berkata, dipecahkan terus dibagikan ke muridnya sambil berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus bilang, kalau roti yang dipecahkan itu adalah tubuh Tuhan. Terus dibagikan ke murid-muridnya. Sudah setelah makan, Tuhan Yesus ambil cawan lagi, ambil gelasnya yang isi anggur. Terus Tuhan bilang lagi, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, minuman anggur yang saat perjamuan itu, Tuhan Yesus bilang itu adalah darah Tuhan. Jadi, waktu kejadian ini kan Tuhan Yesus belum disalib ya. Tuhan Yesus belum disalib dan darahnya belum tercurah. Tapi kok Tuhan Yesus sudah bilang seperti ini gitu. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Untuk apa yuk Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus salah ya? Tuhan Yesus berdosa ya kok disalib? Enggak, Tuhan Yesus itu disalib karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Wah iya, jadi Tuhan Yesus itu enggak salah, tapi Tuhan Yesus mau disalib supaya kita manusia yang berdosa itu diselamatkan, supaya dosa-dosa kita dihapuskan gitu. Jadi Tuhan Yesus mau disalib, mengorbankan dirinya, tubuhnya dan darahnya untuk kita, supaya kita diselamatkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sering ikut mama papa atau pas hari Minggu kedua, adik-adik ke gereja, pasti tahu ada perjamuan kudus di gereja. Nah, perjamuan kudus di gereja itu untuk memperingati ini seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan kan bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali adik-adik ikut mama papa perjamuan di gereja, itu kita sedang memperingati supaya kita ingat bahwa tubuh Tuhan dan darah Tuhan itu sudah diberikan untuk menebus dosa kita. Jadi kalau adik-adik ikut papa mama perjamuan suci di gereja, jangan main-main. Itu bukan roti biasa, itu bukan anggur biasa, bukan makanan minuman yang bisa kita nikmati seenaknya di rumah gitu ya. Tapi ini adalah korban Kristus, darah Kristus, supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah disalib untuk menebus dosa manusia. Seperti itu ceritanya. Oke. Sekarang ada pertanyaan Kak Yuni, Kak Karin, Kak Yesa? Atau ada yang mau ditambahkan? Aku sih enggak ya. Aku juga enggak. Wih,
Aisyah? Sudah paham kok, Ci. Ya, mantap. Adik-adik di rumah juga udah paham ya. Jadi kalau ikut mama, papa ke gereja ada perjamuan suci, jangan main-main sendiri, jangan ngomong sendiri. Waktu Opa Rudi menyampaikan firman Tuhannya didengarkan. Waktu perjamuan suci, diam, diikuti dengan baik ya. Terus menjadi anak-anak yang baik gitu. Enggak main-main lagi sama perjamuan suci, oke? Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sekarang kita berdoa. Oh iya, sebelum berdoa tadi kan tugasnya untuk kelas besar sudah ya, mencari nama 12 murid Yesus. Sekarang untuk yang kelas kecil, kelas Samuel sama Daud, tugasnya berdoa makan. Jadi waktu makan, sebelum makan, adik-adik yang kelas kecil, kelas Samuel sama kelas Daud berdoa, mengucap syukur untuk makanan yang dimakan. Ya, di video juga. Berarti harus ada makanan atau waktu mereka makan? Iya, Gitu ya? iya. Jadi waktu mau makan sambil berdoa, nanti mama papanya yang videoin, terus adik-adik berdoa. Tapi jangan lirik-lirik ya, sudah tahu mau di video terus doanya lirik sana supaya masuk kamera. Enggak, kita tetap fokus sama Tuhan, kita mengucap syukur atas makanan yang tersedia. Oke, ya. Kita tunggu tugasnya untuk dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Semoga setelah ini adik-adik yang kelas kecil jadi rajin berdoa sebelum makan. Ya, mari kita berdoa, kita menutup ibadah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat korban-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak yang merdeka, kami menjadi anak-anak yang bebas dari dosa karena korban-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini membawa kami menjadi anak-anak yang lebih menghargai korban-Mu, lebih bersyukur atas korban-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, mereka yang sekolah dari rumah, Engkau beri hikmat-Mu, sekalipun terbatas kami belajar dari rumah Tuhan, tapi kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan kami bisa menerima pelajaran kami dengan keterbatasan yang ada. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap anak-anak ini Tuhan, Engkau yang menjaga mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, baik mereka dan keluarganya Engkau jagai supaya tetap sehat dengan kondisi kesehatan yang ada di lingkungan saat ini. Kami percayakan tubuh fisik kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menjagai kami Tuhan. Terima kasih, Engkau juga berkati orang tua dari anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang membuka jalan berkat-berkat-Mu, Engkau yang melimpahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati guru-guru kami, baik guru-guru di sekolah kami maupun guru-guru di sekolah minggu kami. Engkau pakai setiap guru-guru kami, membimbing kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami minggu depan untuk kami lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersukacita lagi, mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar, jangan dimatikan dulu YouTube-nya, ditunggu ada kejutan setelah ini. Oke, adik-adik, ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar adik-adik? Wah, kurang keras nih Kak. Coba Wah, sekali lagi. kita tanya lagi aja yuk. Sekali lagi ya. Yuk. Apa kabar adik-adik? Wah, katanya luar biasa Kak Puji kabarnya. Tuhan. Luar biasa. Memang ya, anak-anak sekolah minggu Ebenezer ini luar biasa. Oke, kira-kira kita hari ini ngapain sih Kak di sini?
Iya ya, ngapain ya? Katanya nih ya, kata-katanya nih kayaknya kita mau ngadakan lomba nih Kak. Lomba memperingati Hari Paskah. Nggak kayak Paskah biasanya kok, tenang aja. Oh, Paskahnya beda ya? Iya, betul. Bedanya karena apa sih? Karena di Paskah tahun ini kita mengadakan lomba untuk menyanyi dan gerak lagu baru. Lagu baru? Lagu baru? Iya. Aku lupa nih judulnya apa ya Kak Yesa? Judulnya itu Everybody Everywhere. Oh, Everybody Everywhere. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana, tetap lihat YouTube masing-masing karena kita akan menari dan menyanyi lagu itu. Top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump it all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump it all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance it all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Nah, gimana? Gerakannya gampang kan? Seru nggak? Pastinya seru dong. Seru banget, Kak. Nah, adik-adik, lomba ini akan dipilih yang terbaik. Kriterianya apa aja ya Kak? Kriterianya penampilannya harus menarik, terus pakai baju dan dandan yang cantik dan ganteng, terus ekspresinya harus menarik, harus ceria. Jangan risau Kak, ini pasti akan mendapatkan hadiahnya juga Kak. Hadiah? Iya. Hadiahnya apa tuh? Lah, hadiahnya ini rahasia lah. Kak, harus hafal gerakannya nggak? Harus dong. Harus. Harus hafal dari bait sampai terakhir. Oh, oke. Adik-adik, jangan lupa buat ngumpulin ya. Ngumpulinnya terakhir kapan ya Kak Yesa? Ngumpulinnya terakhir tanggal 28 Maret 2021 di guru kelas masing-masing ya. Ingat, catat ya, 28 Maret. Jangan lupa ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.